ini ada suatu fenomena yang namanya hiki. Hiki. Lu ini susah banget nih katanya, nih kayak ada tulang ikan nyangkut di leher gua. Halo guys, ketemu lagi ya kan. Ini gua ada topik yang baru, yang sip ya kan. Berapa hari ini gua riset nih dan gua print berlembar-lembar ya kan. Ini ada suatu fenomena baru, bukan baru sih, ini sejak tahun 90-an di Jepang. Namanya hikikomori. Ya, hikikomori ini gua definisikan dulu, gua cari ini di wiki kan, Wikipedia ya kan. Gua terjemahin. Hikikomori is acute social withdrawal. So is total withdrawal from society and seeking extreme degrees of social isolation. Jadi para kaum hikikomori ini ya kan, dia kerjanya diem aja, ngendon aja di rumah ya kan. Ada yang sampai belasan tahun loh ya kan. Dia entah kenapa dia ngerasa nyaman, aman di rumah, betah gitu kan, diam di kamar aja sampai bertahun-tahun, mirip-mirip apa ya, antisosial gitu loh. Nah ini gua ada beberapa fotonya ya kan, amazing. Nah, lu lihat nih fotonya, salah seorang hikikomori lagi rebahan aja dia. Ini kaum rebahan yang begini nih, yang sejati nih, bener nggak? Ya kan? Waduh, buset dah. Nah, ini lagi nih rebahan juga nih, buset tuh kamar berantakan, ampun. Emang sih kalau di rumah mulu kita bawaan malas beres-beres ya nggak? Ya kan? Ini orang bisa belasan tahun lu kayak gini, lu lihat tuh kamar kayak begitu tuh, waduh, udah emaknya gua bilang sih kayak kapal pecah ya kan. Buset dah ya Tuhan, lihat deh, ada yang cewek juga, aduh neng cakep ngapain sendirian aja di rumah, padahal abang temenin ya enggak. Aduh neng, ampun deh. Kenapa sekarang tiba-tiba menyeruak lagi ke perbukaan gitu kan? Mungkin karena sejak kita kan awal 2020 kan pandemi ya kan, harus stay at home apa. Gua sendiri dari awal 2020 udah nggak ke tempat publik ya kan, nggak nginjak mall, nggak nginjak pasar, nggak nginjak tempat-tempat rame ya kan. Transportasi publik juga gua jarang banget pakai. Biasa kan gua keluar kota kadang pakai kereta ya kan, ke luar pulau, luar negeri pakai pesawat, udah nggak pernah lagi kan. Ngendon aja di rumah. Kalau dipikir-pikir hampir nggak ada bedanya gua sama mereka ya, sama hikikomori ini nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya. Apalagi di era digital sekarang kan, gaya hidup semacam ini sangat dimungkinkan. Lu cari duit bisa di rumah, bener nggak? Work from home, lu bisa jualan online di rumah ya kan, lu bisa trading ya, di rumah, cari duit bisa di rumah. Terus lu mau belanja bisa online, tinggal pesen, lu mau makan tinggal pesen. Jadi di era zaman sekarang ini gaya hidup semacam ini udah sangat-sangat dimungkinkan ya kan. 2 tahun ini mungkin bukan cuma kita semua udah mirip-mirip mereka juga gitu. Makanya ini gaya hidup ini mulai menyeruak lagi, mulai trending lagi ke permukaan. Tapi kan ada bedanya bro, ya kan, ada bedanya. Kalau kita kan setengah kepaksa ya kan, dalam artian kita pengennya kayak dulu lagi kan, ngumpul-ngumpul lagi, berkerumun lagi ya kan, hura-hura lagi ya kan, bergaul lagi gitu. Kalau mereka emangnya betah di rumah gitu, emangnya mereka emang nyaman dan aman, merasa aman gitu. Kalau ditanya penyebabnya kenapa? Ya itu harus lari ke psikologi ya kan, psikoanalisa. Itu udah ranahnya Sigmund Freud dan Carl Jung ya kan, udah psikoanalisa. Tapi kalau lu tanya gue yang bodoh nih ya kan, gue rasa cuma satu loh, alasannya cuma satu, kata kuncinya cuma satu, kekecewaan ya. Mereka ini pasti ada trauma di masa lalunya terhadap lingkungan sosial di sekitar mereka ya kan, terhadap manusia yang lain gitu. Ada rasa kecewa ya kan, misal lagi kecil lu sekolah, mereka sekolah gitu kan, dibully ya kan, terus sudah beranjak dewasa lu kerja didiskriminasi ya kan, terus lu ke tempat umum banyak kriminalitas, lu dicopet, ditodong, dibegal ya kan. Jadi mereka menjadi berpikir gitu, apa bener manusia itu kayak gini ya, kok manusia jahat gitu. Sampai suatu titik mereka sampai suatu titik di mana mereka udah fed up gitu, udah muak banget sama yang namanya
lingkungan sosial gitu. Akhirnya mereka menarik diri, ya kan? Mereka menarik diri dan akhirnya ya timbullah fenomena hikikomori ini. Ngomong susah banget ini kata bener. Nah, ya kan? Mereka mundur dari masyarakat, mereka jadi antisosial, bahkan ada yang udah belasan tahun seperti yang tadi di foto tadi kan. Sekarang kalau lu tanya sama gua, ya, apa ini salah atau enggak, ya nggak salah dong, itu pilihan, ya kan, itu gaya hidup, itu pilihan. Sekarang kalau emang salah, lu tunjukin dong pasal mana KUHP, ya salahnya di mana. Lu mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun mau ngendon di kamar terus, apa ada salah? Ya kan, mana pasalnya? Nggak ada kan, itu bukan salah. Dan gue juga nggak menghakimi kalau misalnya emang lu ngerasa aman, nyaman, bahagia sendirian gitu di rumah, bertapa, jadi pertapa rumahan, ya kan, pertapa kota, ya silahkan, ya silahkan aja gitu. Cuma ya kalau misalnya ada niatan kembali lagi ke dunia sosial gitu kan, butuh bantuan psikologis atau terapi gitu, jangan malu-malu. Zaman sekarang udah nggak aneh lah, bantuan psikologi itu bukan berarti lu ODGJ gitu kan, bukan berarti itu. Zaman sekarang banyak orang depresi, stres gitu, minta bantuan psikologis, nggak ada masalah ya. Sudah umum lah, udah wajar gitu ya. Jadi kalau lu tanya gue apakah ini salah atau enggak, ya gue nggak bisa menghakimi, itu masing-masing pilihan, ya gitu aja. Mungkin gue nggak lama-lama, ya kan, gue sedikit cerita aja tentang ada nih gaya hidup yang seperti ini gitu kan. Dan di zaman pandemi kayak gini, kita juga semua udah agak mirip gitu dengan kayak gitu, ya kan. Nah, unik ya. Cuma gue nggak lama-lama hari ini, ya kan, gue cabut dulu ya kan, bacot aja dulu, tapa belakangan, ya kan. Oke, dah.